Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syababa izzal awtad wa ja'alal imana nuran wal ilma sultan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil bayan Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli zamanin wa makan, amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kaula hormati saha kaula ta'zimi. Dewan Hakim yang bijak menakar, penjaga adilnya kata dan arah benar. Panitia pelaksana yang tulus bekerja, mengemas acara penuh makna dan cahaya, serta hadirin yang berbahagia, penyimak setia, penentu makna. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pemuda sebagai tiang negara, yang menjadikan iman sebagai cahaya dan ilmu sebagai mahkota kuasa. Sholli wa sallim, kami haturkan dengan penuh ta'zim kepada sang penutup para nabi yang akhlaknya seindah mentari, kepada sang pembawa risalah suci yang wajahnya menyejukkan hati, yang mengubah zaman gelap menjadi terang, yang membangun umat dengan cinta dan kasih sayang. Beliau Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan setakwa, sebangsa dan senegara, pada kesempatan yang mulia kami datang bukan sekedar bicara, tetapi membawa asa untuk Indonesia yang patriotik jiwanya, produktif langkahnya, dan islami rohaninya. Di tengah gemuruh zaman yang terus berubah, banyak pemuda yang hilang arah, tenggelam dalam gelisah. Ada yang kuat raga, namun rapuh cita. Ada yang cerdas kata, namun kosong makna. Mereka lahir di tanah merdeka, namun lupa bahwa bangsa ini dibangun dengan darah dan doa. Banyak pemuda fasih berselancar di dunia maya, namun gagap membaca realita bangsanya. Banyak yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, namun tak pernah bertanya apa yang telah aku beri untuknya. Padahal hadirin, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 10 young men, I will shake the world." Beri aku 10 pemuda, kan kuguncangkan dunia. Namun faktanya hadirin, kita lihat bersama krisis identitas Nusantara saat budaya dikikis oleh gaya hidup yang serba instan semua. Kita saksikan krisis peran saat pemuda hanya menjadi pelengkap, bukan penggerak perubahan. Sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma Irama, Raja Dangdut Indonesia. All of audience rahimakumullah. Standar sebuah bangsa, maju mundurnya sebuah negara tergantung kualitas para pemudanya. Inna solahas syababi solahul lil ummah. Baiknya pemuda adalah baiknya ummah. Wa fasadahum fasadullaha. Dan rusaknya pemuda adalah rusaknya umat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa generasi muda Islam harus mempunyai 3 hal: prinsip, produktivitas, dan patriotisme atau cinta tanah air. Lantas, bagaimana hadirin pandangan Islam terkait peran generasi muslim menuju Indonesia patriotik, Indonesia produktif? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda. Qur Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat semula, yakni Makkah Al-Mukarramah. Katakanlah Muhammad, Tuhanku maha mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid ke-6 halaman 245 menyatakan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kekasihnya, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusir oleh kaum kafir untuk meninggalkan tanah kelahiran yang sangat dicintainya. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Betapa indahnya engkau wahai Makkah, aku sangat mencintaimu. Jika bukan karena umatku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat selainmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini selaras dengan prinsip Panglima TNI Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun yang aku hadapi. Hadirin, patriotisme adalah fitrah yang tertanam dalam jiwa setiap generasi muslim. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mencintai tanah kelahirannya, maka kita pun wajib meneladaninya. Karena cinta tanah air bukan sekedar rasa, tapi janji setia yang hidup dalam jiwa. Dari cinta lahir aksi, dari aksi tumbuh dedikasi, hingga tercapai pemuda yang peduli, berani, dan terus mengabdi untuk negeri. Mohon hadirin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 128 mengatakan, "Ad-dinu asasun," agama adalah pondasi, wasultanu harisun, dan kekuasaan atau negara adalah penjaganya. Wa ma la asasa lahu famahdumun, apa yang tidak mempunyai pondasi pasti akan runtuh. Wa ma la harisa lahu fadaiun, dan apa yang tidak mempunyai penjaga pasti akan hilang. Oleh karenanya hadirin, marilah kita renungkan bersama penggalan lagu Tanah Airku karya Ibu Sud sebagai berikut. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biar
biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Sallu ala Nabi Muhammad. Selain itu hadirin, generasi muslim diharapkan mampu berperan sebagai pilar produktivitas nasional. Peran ini tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi meliputi kontribusi sosial dan intelektual. Generasi muslim harus menjadi aktor penting dalam pembangunan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa Indonesia. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Quran Surah An-Najm ayat 39 menggunakan qiraat Hamzah Az-Zayyat, salah satu dari 7 imam qiraat. Ayat ini sangatlah dalam maknanya hadirin. Allah tidak berkata apa yang dimimpikan, tidak juga apa yang dibanggakan, tetapi apa yang diusahakan. Artinya, Islam mengajarkan generasi pemudanya untuk selalu kerja nyata, bukan sekedar omon-omon belaka. Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Hidup terbitan Republika edisi 2015 mengatakan, orang yang kuat jiwanya ialah yang sanggup berdiri sendiri, berusaha sendiri, dan bekerja keras dengan tangannya sendiri. Generasi muslim yang produktif bukan hanya yang banyak bicara, tapi yang banyak bekerja. Bukan hanya yang pandai mengkritik, tapi yang terjun dengan aksi yang taktik. Wahai pemuda generasi muslim sejati, berjuanglah dengan keberanian agar tercipta sejarah yang membanggakan. Berkaryalah dengan keikhlasan agar tumbuh Indonesia yang menguatkan. Jangan hanya berharap Indonesia menjadi hebat, tapi jadilah alasan Indonesia menjadi kuat. Jangan hanya mencintai negeri ini dengan kata, tapi cintailah Indonesia dengan karya yang nyata. Jadilah generasi muslim yang melangkah dengan aksi, berpikir dengan visi, dan membangun dengan kontribusi, dan berinovasi dengan hati yang penuh kontribusi, agar tercapai Indonesia yang berdaya dan bermartabat di hadapan dunia. Tak rewangi ngajilan kerja tulus, gawe karya ora mung gawe kasus. Hehe haha, maca sopan, akhlak tetep alus. Ora mung ngomong tapi ngamal nyoto terus. Patriot sejati, iman dadi pondasi, produktifkan diri, ngamal dadi bukti. Patriot sejati, iman dadi pondasi, produktifkan diri, ngamal dadi bukti. Langit senja merah berani, mentari pamit untuk malam yang aktif. Generasi muslim hadir bukan sekedar pintar mengaji, tapi berjiwa patriotik dan super produktif. Pohon dadap di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul musta'an ila tariqil hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.